Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau membahas buku yang baru, yaitu adalah buku by Bishop Dweck yang judulnya Mereka yang Melupakan. Jadi ini adalah series kesetiaan dan ketidaksetiaan. Jadi bicara tentang kesetiaan dan ketidaksetiaan, melupakan itu adalah sesuatu hal yang penting juga loh teman-teman. Nah di chapter pertama ini aku akan membahas tentang yang namanya kefasikan dari orang-orang yang melupakan. Di chapter pertama ini Bishop Dweck sebenarnya mau menyebutkan beberapa poin-poin tentang yang namanya kefasikan orang-orang yang melupakan. Tapi aku gak akan bahas semuanya. Aku akan bahas 3 poin yang aku pelajari dan aku anggap ini adalah poin-poin yang penting. Yang pertama adalah orang-orang yang melupakan bukanlah orang yang benar. Nah menarik ya. Dari poin pertama aja Bishop Dweck dengan keras berkata bahwa orang yang melupakan bukan orang yang benar. Aku percaya sih setiap kita ini pengen yang namanya jadi orang-orang yang benar. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan pasti pengen untuk yang namanya ya aku mau menjadi orang yang benar, aku mau jadi pelaku firman Tuhan, aku mau menjadi orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Tapi ternyata melupakan adalah ciri orang yang tidak hidup menjadi orang yang benar gitu. Nah, di sini aku akan bacakan satu firman, yaitu adalah Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi sometimes ketika kita bicara tentang dosa, kita tuh menganggap bahwa dosa-dosa itu adalah sesuatu hal yang big things. Nah di buku ini tuh ada bahas tentang dosa itu kita anggap seperti yang sesuatu yang besar, seperti mungkin membunuh atau yang namanya mencuri atau yang namanya berbohong. Tapi ternyata di buku ini Bishop Dweck berkata melupakan itu ternyata adalah sebuah ketidakbenaran, dan itu juga di mata Tuhan adalah tanda kutip ya dosa. Melupakan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Melupakan itu adalah kegagalan untuk mengakui, kegagalan untuk mengingat. Itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita menjadi orang yang gagal untuk mengingat, kita jadi orang yang gagal untuk yang namanya mengakui, ternyata di hadapan Tuhan itu semua adalah dosa. Nah, di Yeremia 2 ayat 32 berkata seperti ini. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tak terbilang lamanya. Nah, di firman ini Bishop Dweck menggambarkan bahwa melupakan Tuhan itu seperti seorang pengantin yang melupakan tanda kutip gaunnya di hari pernikahannya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang harusnya nggak mungkin. Nggak ada yang namanya pengantin wanita yang namanya melupakan gaunnya. Pasti itu adalah sesuatu hal yang paling dia ingat. Karena itu adalah bajunya tanda kutip. Hari itu adalah pestanya. Itu adalah hal yang harus dia pakai. Itu adalah sesuatu yang dia tunggu-tunggukan. Tapi di sini, di poin ini Bishop menggambarkan atau memberikan gambaran bahwa orang yang melupakan Tuhan, orang yang melupakan itu seperti pengantin yang melupakan baju pengantinnya pada hari pernikahannya. Jadi itu adalah sesuatu yang harusnya tidak mungkin. Nah, Bishop Dweck berkata, orang-orang itu, orang-orang Kristen banyak ketika mereka tumbuh dewasa, mereka menjadi orang-orang, atau kita bisa menjadi orang-orang yang melupakan orang-orang yang memperhatikan mereka pada awal. Yang saat kita nih mungkin masih belum seseorang. Kita harus menjadi orang yang selalu ingat siapa sih orang yang selalu ada di dalam hidup kita ketika kita nobody, bahkan until now kita ini bukan siapa-siapa. Jadi harus kita ingat leader yang berdiri di dalam hidup kita, gembala kita, atau mungkin teman-teman yang selalu berdoa buat hidup kita. Dan orang-orang yang bertumbuh dewasa juga cenderung melupakan orang-orang yang merawat dan mengasihi mereka, melupakan orang-orang yang membawa mereka di dalam Kristus, dan melupakan orang-orang yang membesarkan mereka di dalam Kristus, melupakan orang-orang yang menempatkan mereka di dalam pelayanan. Jadi Bishop Dweck katakan di poin ini, melupakan sebuah ketidakbenaran. Karena mungkin gak sih kita melupakan orang-orang yang tadi di list-list tadi, orang yang mengasihi kita, orang yang ada ketika kita ini was nobody, orang-orang yang ada yang memberikan kita pelayanan, yang memberikan kita kepercayaan ketika bahkan kita sendiri at that time mungkin gak percaya sama diri kita sendiri. Tapi ada loh orang-orang yang mau mempercayakan pelayanan, kehidupan di dalam hidup setiap kita. Jadi gak mungkin kita tuh bisa jadi orang yang bisa melupakan. Karena yaitu Tuhan gak pernah suka dengan orang yang melupakan. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang malah berbalik dan akhirnya menyerang orang-orang yang membesarkan kita. Karena banyak cenderung, kenapa ini buku ini masuk dalam series loyal disloyal? Karena itu ketika kita melupakan, kita bisa jadi orang yang one day malah berbalik dan menyerang orang-orang yang pernah membesarkan kita, yang mengasihi kita. That's why melupakan merupakan dosa di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai kita dipakai oleh si jahat hanya karena hal kecil, yaitu melupakan. Kita dipakai untuk yang namanya
melupakan orang-orang yang ada di dalam hidup kita. Jangan sampai kita dipakai iblis hanya karena hal kecil, yaitu kita melupakan gembala kita melupakan leader kita melupakan orang-orang yang pernah berdoa di dalam hidup kita. Karena melupa orang-orang ketika kita sudah menjadi berkelimpahan dengan apapun yang mungkin kita pikir itu berkat, ataupun dengan banyak hal yang mungkin desire hati kita, jiwa kita. Ketika kita sudah berkelimpahan, manusia itu cenderung menjadi melupakan Tuhan. Jadi jangan sampai dosa yang memalukan ini ada dalam hidup kita, yaitu adalah melupakan orang yang memberikan segalanya dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Nah, di poin kedua aku akan membahas di sini dikatakan orang-orang yang melupakan adalah orang fasik dan tidak memiliki sifat dasar Allah. Di sini di poin ini Bishop Dave menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah contoh. Tuhan sudah memberikan contoh bahwa Tuhan itu selalu ingat dari mana ia berasal. Tuhan itu gak pernah lupa. Manusia yang selalu melupakan, tapi Tuhan gak pernah melupakan. Orang-orang yang melupakan adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat seperti Tuhan Yesus atau Bapa di surga. Orang-orang yang dikendalikan oleh yang namanya firman Allah atau roh Allah tidak akan melupakan hal-hal yang tertentu. Ya poin-poin di atas yang tadi, kita gak akan mungkin melupakan orang yang membawa kita ke Kristus. Kita gak mungkin melupakan orang-orang yang membawa kita masuk di dalam pelayanan. Kita gak mungkin melupakan gembala kita atau leader yang ada di dalam hidup kita, yang udah yang namanya memberikan hidup mereka buat hidup kita. Itu adalah hal-hal yang gak boleh kita lupakan dalam hidup kita. Always remember dari mana kita itu berasal. Jadi aku mau katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri selalu ingat bahwa dia ini datang ke dunia. Kalau bukan karena Bapa di surga, dia gak akan pernah ada. Tuhan itu gak mungkin bisa menyelesaikan pelayanannya di bumi. Tapi Tuhan selalu katakan bahwa dia selalu berkata bahwa dia itu melakukan tugas dari Bapa di surga gitu. Nah, yang ketiga adalah orang-orang fasik tidak ingat akan dosa-dosa dan kesalahan masa lalu mereka. Jadi di sini di ayat Ulangan 9 ayat 7 berkata, "Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu besar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan." Di firman ini Bishop Dave mengatakan mengapa kita ini harus mengingat dosa dan kesalahan kita. Bukannya kita menjadi orang yang gak move on, bukannya kita menjadi orang yang selalu melihat ke masa lalu. No, tapi di sini Bishop Dave katakan ketika kita gak melupakan dosa atau kesalahan kita, itu akan membuat kita selalu mengingat betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita, betapa besar kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, belas kasihan, anugerah di dalam hidup kita. Aku sendiri pun kesaksian kecil dalam hidupku. Aku selalu sadar dan tahu bahwa kalau hari ini Tuhan gak ada dalam hidupku, kalau anugerah Tuhan gak ada dalam hidupku, I won't be here. Aku gak akan di tempat ini, aku gak akan ada di Overcomer, aku gak akan bisa melayani sampai hari ini. Tapi semua karena dosa yang ada di dalam hidupku, karena setiap kesalahan yang ada dalam hidupku, Tuhan gak pandang itu. Tuhan selalu berikan yang namanya pengampunan, Tuhan selalu berikan kasih karunia, Tuhan bahkan berikan belas kasihan dalam hidupku. And I'm here karena anugerah yang dari Tuhan. Jadi aku mau katakan, ketika kita mengingat betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, dan ada belas kasihan yang udah turun dalam hidup kita, aku percaya ketika kita gak melupakan dosa atau kesalahan kita akan menjadi orang yang juga memberikan yang namanya belas kasihan kepada jiwa-jiwa, yang memberikan belas kasihan kepada orang lain. Jadi mata kita bukan lagi menjadi mata yang penuh judgment, tapi kita tahu karena kita pernah ada di titik itu, kita pernah di titik kita melakukan kesalahan, kita pernah ada di titik kita ini berdosa, tapi Tuhan sendiri telah mengampuni. So aku percaya ketika kita mengingat, ketika kita selalu ingat akan dosa kita, akan kesalahan yang ada di masa lalu, dan akan kebaikan Tuhan, akan kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita, ternyata aku nih masih bisa dipakai Tuhan. Ternyata ada privilege yang Tuhan berikan untuk hari ini aku bisa untuk yang namanya tetap melayani. Dengan kita selalu mengingat dosa kita atau kesalahan kita yang ada di masa lalu, itu akan selalu membuat kita ini memiliki kerendahan hati. Ketika kita udah lupa, kita akan menjadi orang yang sombong. Kita lupa bahwa kita itu pernah gagal. Kita lupa bahwa kita ini pernah berdosa. Kita lupa bahwa kita ini pernah yang namanya melakukan kesalahan. Dan akhirnya mata kita menjadi mata yang penuh dengan judgment, mata yang kehilangan kasih. Tapi ketika kita selalu mengingat bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita, I believe kita nggak akan pernah menjadi orang yang penuh dengan yang namanya judgment, tapi yang keluar dari hidup kita adalah belas kasihan. Jadi
selalu ingat ingat yang namanya kesalahan dan dosa, bukan untuk membuat kita selalu menjadi mengasihani diri sendiri atau playing victim, tapi membuat kita untuk yang namanya tahu betapa Tuhan itu berkuasa, dan membuat kita selalu ingat dari mana kita berasal, dan membuat kita itu untuk yang namanya selalu hidup di dalam kerendahan hati. Jadi I hope dari chapter pertama ini bisa memberkati teman-teman yang menonton video ini. Buat aku sendiri, buku ini mengingatkan dan juga memadarkan aku bahwa aku ini gak boleh lupa dari mana aku berasal, karena itu yang bisa membuat aku terus yang namanya menyelesaikan panggilanku sampai akhir. So I hope dari buku Mereka Yang Melupakan ini teman-teman bisa baca, teman-teman bisa, aku percaya bukan hanya aku yang bisa terberkati, tapi setiap teman-teman yang baca buku ini juga akan terberkati. Ketika kita bukan hanya menjadi orang yang membaca, tapi kita juga menjadi orang yang hidup di dalam pertobatan dan menjadi pelaku firman. I hope dari video ini bisa memberkati teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. God bless.